Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang. Hampir setiap pasangan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan agar bisa hidup bersama. Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seseorang setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Terlebih lagi, suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki sebuah hati. Seperti prosesi pernikahan Nolina Estetika Sinaga SH, putri kedua Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga dan Ibu Ratnawati Sidabutar, dengan Teguh Pribadi Girsang STP, dikemas dalam rangkaian adat Simalungun. Sabtu 1 Juli 2023 bertempat di Gereja GKPS Tiga Runggu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Prosesi pernikahan adat Simalungun disebut dengan Horjap Paunjuk Anak atau Horjap Marpanayo, dengan mengendarai pedati yang ditarik dengan seekor kerbau. Kedua mempelai menuju pemberkatan perkawinan di gereja bagi yang Nasrani sebagai pengesahan perkawinan. Upacara pernikahan adat Simalungun memiliki proses dan urutan pelaksanaan yang teratur. Dimulai dari Pajabu Persahapan, Mangariska yang artinya meminang, kemudian Marhori-hori Dinding, Marhusip berbicara, Marhatas Sinamot, Pudun Saud mengundang kerabat, Martumpol, Martonggo Raja, Mariah Raja, Pemasu-masuan pemberkatan. Menurut Jabaten Purba, tokoh adat Simalungun secara ringkas menjelaskan bahwa sebelum acara pesta seperti hari ini, ada rangkaian yang harus dijalani, yaitu mengarisika, kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjajakan. Jika pintu terbuka untuk mengadakan peminangan, maka pihak orang tua pria memberikan tanda terima, tanda holong, pihak wanita memberikan tanda mata. Jenis barang-barang pemberian itu dapat berupa kain, cincin emas, dan lain-lain. Setelah itu, Marhori-hori Dinding, jelas Jabaten Purba, yaitu pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan yang dilamar. Terbatas dalam hubungan keluarga kedua pihak dan belum diketahui oleh umum, serta membicarakan perihal pernikahan, tanggal pernikahan, tempat, dan sinamot. Terima kasih. Rangkaian pernikahan Boru Bupati KDH tingkat 2 Simalungun dilaksanakan yang pertama, yaitu perkenalan daripada muda-mudi, yang mana muda-mudi ini berkenalan sehingga hasil perkenalan mereka diwujudkan dengan sepakat untuk membentuk rumah tangga. Sesudah sepakat membentuk rumah tangga, maka si pihak perempuan mengasih tahu sama bapaknya dan si laki-laki mengasih tahu sama bapaknya juga. Maka di dalam adat Simalungun, kalau sudah ini ada kesepakatan laki-laki dan perempuan, maka pihak laki-laki menyuruh anak baru jabunya untuk menjumpai anak baru jabu dari si perempuan, supaya mereka itu berkenalan. Sesudah selesai itu, sudah dikasih tahu sama pihak laki-laki dan perempuan, maka pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan mengasih tahu rencana mereka mau berumah tangga. Sesudah itu berkenalan pihak orang tua laki-laki dan perempuan, maka selanjutnya akan dibawakan kepada untuk rapat keluarga, yaitu
diwujudkan dengan katanya kalau Simalungun yaitu parumah persahapan, supaya ikatan dari perempuan dan laki-laki itu diputuskan oleh adat di rumah perempuan. Sesudah itu datang pihak para anak untuk datang ke rumah pihak perempuan membawa makanan yang mana itu ada istilah tombuan. Tombuan itu dibawa oleh pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan, maka pihak perempuan menerima, dan sesudah berembuk maka di adat Simalungun itu mau perumah persahapan itu harus ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh pihak laki-laki. Makanya kalau di sini di rumah Pak Bupati ini dulu, yaitu pihak peranak dulu sebelum mau masuk ke sini, pihak peranak itu mengapa permisi dulu kepada yang menjaga talun namanya, yang mana itu dibilang di sini rutas talun, yaitu talun itu adalah tanah atau perladangan. Kalau sekarang itu kan perladangan itu sudah dikuasai oleh pemerintah, kalau dulu kerajaan. Maka itu rutas talun itu dikasih peranak kepada pihak kampung, yaitu lurah, bahwa mereka permisi mau ke rumah perboru. Sesudah diterima itu, kalau dulu di Simalungun perkampungan adanya itu gerbang. Jadi yang jaga gerbang ini adanya orang setiap hari menjaga gerbang, menjaga orang yang mau masuk dan keluar kampung. Maka itu harus permisi dulu pihak laki-laki juga kepada penjaga gerbang itu supaya gerbang dibuka supaya bisa masuk ke kampung. Maka itu diberikan oleh pihak peranak kepada pihak perempuan, yaitu yang menjaga, yaitu adalah gerbang yang menjaga itu biasanya orang kampung atau anak muda. Sesudah selesai itu mereka mau menuju ke rumah daripada si perempuan. Kalau dulu di Simalungun rumah pakai tangga. Biasanya di tangga itu kalau ada anak gadis di rumah, adanya anak muda di situ main-main gitar, menjaga-jaga rumah ini supaya jangan bebas orang luar untuk masuk ke rumah daripada si perempuan ini. Maka itu diberi juga permisi kepada Perbonan Nyander namanya. Dikasih itu permisi, maka sesudah selesai itu dulu rumah di Simalungun ini di pintu rumah adanya tanja. Tanja itu adalah sebagai senjata kalau ada binatang-binatang buas mau masuk ke kampung, ini yang diambil untuk membunuh tombak. Dan ini harus diamankan. Yang menjaga tombak ini pada umumnya adalah saudara laki-laki si perempuan. Karena kalau pembicaraan di rumah, kalau tidak permisi sama dia, bisa dia jadi ribut, permusyawaratan di rumah bisa jadi terganggu. Maka diamankanlah itu namanya borkos tanja, borkos tumbak, supaya aman. Sudah itu baru mau masuk ke rumah. Itu harus permisi dulu kepada yang menjaga rumah ini, yaitu di Simalungun itu yang disebut anak boru zabu. Ini yang mengetahui bagaimana keadaan luar dalam daripada rumah, daripada tontongnya, hula-hulanya. Jadi kenapa dibilang itu rutas dinding? Kalau dulu di Simalungun, rumah itu dindingnya dari bambu. Bambu yang diangin itu dianyam. Jadi kalau nggak permisi sama dia mendemas itu dinding. Jadi rusak dinding ini kan, jadi terpaksa mesti diamankan permisi sama dia. Sesudah masuk ke rumah, masuklah ke rumah kan, baru masuk ke rumah, duduk bersama, yang peranak sebelah pintu, yang perboru sebelah duluan namanya. Dan sudah duduk bersama, kalau adat Simalungun ada permisi yang datang ke rumah itu ngasih sirih. Namanya kalau Simalungun demban. Ini dikasih semua yang di rumah itu. Sesudah selesai, maka yang rumahnya perboru juga mengasih sirih kepada yang datang, yang namanya demban sisei. Artinya demban sisei ini untuk pertanyaan apa maksud kedatangan daripada ini si laki-laki ke rumah. Selesai itu baru diatur, dia ada disediakan di dalam piring satu pasang piring berisi sirih,
sudah itu diisi dengan gambir, kapur sirih, dan pinang di dalamnya, ditutup di dalam piring. Itu kalau untuk perempuan 6 sirihnya ditutup, di atasnya dibikin uang. Uang itu ada bilangannya. Kalau di Simalungun itu bilangan genap. 6, 12, 24, 48, 60, 120. Kalau di Simalungun itu, kalau dia orang-orang biasa, dia itu apanya di dalam itu bisa 12. Kalau sudah gini, kalau ini Pak Bupati, lantaran dia ini di Simalungun ini adalah raja yang paling tinggi 120. Nah, itulah bilangan selesai itu diterima. Sudah itu datang yang namanya adat Bursanina ini, sudah diserahkan sama dia. Dia bertanya kepada pihak laki-laki, pihak rombongan daripada orang tua si laki-laki. Dia tanya, apakah kalian ini datang ke rumah ini, apakah melalui tangga rumah atau melalui peraturan? Itulah pertanyaan daripada tata ngatur dari pihak perempuan. Nah, jadi datang dari pihak laki-laki, dia mengatakan memang kami belum lagi memenuhi adat istiadat yang mau ke rumah ini. Lantaran kami hanya berkenalan itu anak baru Zabu yang apa ini di rumah ini, dan untuk ini kami ya minta mohon kepada ya Suhut Perboru supaya dikasih tunjuk atau apa yang mau diberikan mereka kepada ini anak Burjabu. Nah, kalau di sini disebut itu hombar-hombar, yaitu istilahnya kalau apa itu kan supaya ada kawan untuk bicara, untuk berkawan dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Makanya jadi pihak perempuan laki-laki memberikanlah itu kepada apa, kepada ini si pihak perempuan, itu namanya hombar-hombar. Ada sirih di dalam piring dan ada makanan di dalam rantang dan nasi dikasih sama mereka, dan itulah namanya hombar-hombar. Itu datanglah pihak Perboru, disuruhlah anak Burjabunya memanggil si anak gadis ini, menanya apakah memang benar mereka itu sepakat untuk berumah tangga. Nah, sesudah itu mereka mengakui pihak laki-laki perempuan, kami sudah sepakat mengenai soal mau bentuk rumah tangga. Dan di situ ditanya, apa memang kalian sudah ada membicarakan bagaimana soal biaya-biaya perkawinan atau maharmu waktu kalian bicara-bicara? Itu belum, itu kami serahkan kepada orang tua kami. Makanya ini pihak anak, si anak gadis dan si laki-laki belum berani dia memutuskan berapa untuk mahar atau berapa untuk biaya untuk bikin pesta kayak gini. Ya, berembuk mereka bersaudara atas permintaan dari pihak Perboru kan. Jadi datang atur mereka bilang, ya memang bisanya itu, tapi kami, kampung kami jauh, tak bisa kami bawa emas sebegitu berat, tak bisa kami bawa kerbau satu penggembalaan, tak bisa kami bawa padi satu tuangan atau satu peti besar, dan uang segitu kita kumpulkanlah jadi uang. Jadi kemampuan kami, umpamanya kalau apa itu tadi kan dibilang 600 juta, kami mau mampu hanya 50 juta katanya. Bicara, jadi nanti jadi bisa itu Tinat datang dari si pihak Perboru, ya kalau gitu berembuklah kami, berembuk Perboru, ya bikinlah kira-kira 250 juta katanya. Itu pun tidak mampu peranak minta lagi 100 juta lah katanya. Jadi bisa nanti ini sampai dia 200. Hanya 3 kali. Nggak boleh kayak tawar di pajak. Jadi 150, ya tadi kan 50, 150 masuk 100, 200. Klub bisa memenuhi dari pihak Paranak dan Perboru, tapi Perboru belum bisa mengakui karena adanya hula-hulanya atau tontongnya. Mesti minta nasihat dulu. Itu masih ada cara. Acaranya kalau di sini istilahnya
menjemput atau meralop. Secara adat mesti datang lagi pihak laki-laki membawa adat apa yang dibicarakan tadi yang 200 sekian itu harus ada khusus acaranya, mereka datang untuk mengasih. Nah, makanya kalau di sini itu kalau kita lihat itu kemarin itu dia datanglah peranak membawa lagi tumbuhan namanya, ada bambu itu di dalam apa ini, di dalam kalau apa namanya ini ya, bakul. Tapi bakulnya bukan dari apa, bakul dari dari rotan di dalam apa itu. Sudah itu disitulah dibicarakan pembayaran secara ringkat, dibayarlah di situ uang penuh apa, dan inilah pada hari ini dilaksanakanlah pemberkatan dan acara adat. Dan acara adat ini nanti selesai ini apa tadi, kalau kita tengok tadi pulang dari pemberkatan, mereka itu diarak secara adat Simalungun, didudukkan ke pelaminan. Sudah itu pihak Parboru menjemput lagi, supaya artinya menjemput lagi lantaran pihak daripada Parboru ada yang mau dihormati, yang datang itulah tadi ada pihak hula-hula apa semua, baru dari serahkan nanti lagi kepada pihak peranak. Gitu juga menjemput apanya kerabat yang harus dihormati. Selesai itu baru inilah makan bersama, kasih makanan apa semua. Selesai ini nanti, selesai makan baru pelaksanaan adat istiadat. Ya istiadat nanti sesudah ini nanti baru pihak Parboru artinya memberi, kalau sekarang itu kalau kita makioi katanya beri ulos. Nah, sudah itu dari pihak peranak artinya menerima. Jadi selesai adat istiadat ini, perempuan artinya kan pengantin dibawa oleh peranak ke rumahnya. Tapi di sini karena ini kerja ini satu pesta peranak dan Parboru. Di rumah Parborunya dipestakan. Makanya di hari ini nanti diselesaikan semua acara adat istiadat. Selesai di sini. Selesai nanti makioi atau mengasih kain, datang lagi nanti Parboru ke rumah peranak. Kita anggap di sini rumah peranak, nanti membawa tumbuhan lagi, yaitu ada itu tumbuhan bambu, di dalam ada ayam itu yang dilemang, dan di dalamnya ada makanan lagi dirantang. Itu dibawa tiap perempuan nanti ke rumah laki-laki. Di sini dianggap ada laki-laki, yaitu namanya mengantar nasi sesudah 4 malam sesudah acara perkawinan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.